وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berjilbab aduh anggunnya dan yang berkopiah begitu gagahnya, mari kita simak bersama-sama. Jika berbicara tentang sebuah pernikahan, maka yang terlintas dalam benak kita adalah sesosok pasangan. Laki bak seorang raja dan wanita bak seorang ratu berhiaskan perhiasan, duduk bersanding di atas permadani pelaminan. Padahal sebenarnya keindahan dan kemegahan pesta gala itu adalah sebuah fata morgana semata. Faktanya, berdasarkan laporan statistik Indonesia tahun 2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai angka 516.334 pada tahun 2022. Dan faktor utama penyebab perceraian yang terjadi disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena kurangnya kedewasaan dalam menghadapi berbagai persoalan. Hal ini juga menjadi rujukan kuat terjadinya angka perceraian tinggi dikarenakan pernikahan dini. Selain itu, hadirin, hal ini juga berpengaruh terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang banyak dilakukan oleh suami istri yang belum mencapai standar umum syarat pernikahan. Oleh sebab itu, hadirin, izinkanlah kami bertiga memaparkan syarahan Al-Quran yang berjudul Mencari Solusi Problem Pernikahan Dini, yang akan kami sampaikan pada kesempatan yang penuh barakah ini dengan landasan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 sebagai berikut. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk
dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 9 halaman 334 menjelaskan, kata solihin dipahami oleh banyak ulama dalam arti yang layak menikah, yakni yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga. Kemudian Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 9 halaman 515 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang yang layak menikah yaitu as-solihin adalah orang-orang yang solih. Menurut terminologi syara, yaitu memperhatikan perintah dan larangan-larangan Allah. Ada pula pendapat yang mengatakan yang dimaksud dengan orang solih secara etimologi yaitu orang yang berkomitmen untuk menikah serta melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pernikahan. Dari kedua tafsir di atas hadirin, sangat jelas bahwa pernikahan bukanlah pilihan yang mudah ditentukan tanpa berpikir matang. Karena pernikahan adalah ibadah terpanjang sepanjang masa, kematangan usia, Kedewasaan dalam berpikir, kecerdasan dalam beretos kerja, serta kesehatan mental dan spiritualnya juga termasuk di dalamnya penilaian tentang iman dan takwanya kepada Sang Pencipta harus lebih diteliti terlebih dahulu sebelum melaksanakan pernikahan. Sayang seribu sayang hadirin, ketika pernikahan yang berlandaskan semata-mata ibadah meraih ridha Allah ini justru dijadikannya senjata untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan. Yang masalah itu muncul akibat kecerobohan kita sendiri sebagai pemuda maupun sebagai orang tua. Fakta membuktikan Indonesia adalah peringkat ke-7 di dunia kasus pernikahan anak. Dikutip dari Tempo.com 11 Maret tahun 2022. Menurut Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dijelaskan bahwa faktor-faktor penyebab pernikahan dini. Yang pertama, pergaulan bebas di kalangan anak-anak yang semakin merajalela karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari para orang tua. Yang kedua, penggunaan media sosial yang berlebihan. Akibatnya anak akan terseret ke dalam pergaulan bebas dan mengakibatkan anak hamil di luar nikah. Yang ketiga, tingginya angka putus sekolah di mana anak-anak ini lebih memilih bekerja dengan skill yang minim dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dan yang terakhir ialah kondisi ekonomi keluarga dan ditambah adanya sistem budaya. Selain itu hadirin, menurut Hasan Bastami, pengamat pernikahan dini dan dampaknya, dalam artikel yang rilis pada tahun 2022, setidaknya ada 9 dampak besar terhadap pelaku pernikahan dini, yang secara garis besar dijelaskan bahwa pernikahan dini berdampak pada angka perceraian tinggi dikarenakan ketidaksiapan fisik, finansial dan ekonomi, mental dan kesehatan, bahkan memberi pengaruh terhadap tumbuh kembang anak, sehingga marak kasus kekerasan dalam rumah tangga karena kurangnya kedewasaan dalam mengambil keputusan. marak kasus pembunuhan bayi akibat baby blues seorang ibu karena lemahnya mental dan kurangnya dukungan keluarga, Serta kurangnya pengetahuan pasca persalinan. Dan banyak lagi kasus-kasus menyedihkan karena sebuah kesalahan. Oleh sebab itu hadirin, perlu kita pahami bersama bagaimanakah hakikat pernikahan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Agak tak pasal. Pasal dah. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Mamamu enggak ada penampilannya Mas Deja. Gitu lah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah
dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kalimat Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. dan di antara tanda-tanda Allah dan ayat-ayat Allah yang menjadi bukti petunjuk atas kuasa, rahmat dan belas kasih-Nya ialah Allah menciptakan laki-laki dan perempuan supaya terciptanya keharmonisan, kecocokan, kenyamanan dan kekeluargaan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kemudian Allah juga menjadikan rasa mahabbah, cinta kasih dan rasa sayang di antara laki-laki dan perempuan supaya bisa saling bersinergi dan saling membantu dalam menghadapi berbagai beban dan permasalahan hidup secara bersama-sama. Rumah tangga dan keluarga pun terbentuk dengan berlandaskan pada pondasi, tatanan dan sistem yang paling kuat, kukuh dan sempurna, serta ketenangan dan kedamaian dapat terwujud. Kemudian Ibnu Abbas berkata, mawaddah adalah kecintaan seorang suami kepada istrinya. Rahmah adalah welas asih seorang suami kepada istrinya yang termanifestasikan dalam bentuk tidak ingin istri tertimpa suatu keburukan. Demikianlah penjelasan Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid 11 halaman 97. Kemudian diakhiri dengan kalimat Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume 11 halaman 37 menjelaskan bahwa bukti-bukti kekuasaan Allah yang terdapat dalam syariat pernikahan hanya akan mampu direnungkan oleh orang-orang yang berfikir. Dari kedua tafsir di atas hadirin, haruslah kita jadikan acuan dasar sebelum memutuskan untuk menempuh bahtera pernikahan. Maka ada 3 langkah yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan putra-putri Indonesia dari pernikahan dini. Yang pertama, peran pendidikan. Orang tua haruslah menjadi pendorong yang kuat kepada putra-putrinya untuk terus semangat dalam menempuh pendidikan hingga tuntas. Karena disinilah tempat anak-anak kita menimba berbagai ilmu pengetahuan untuk masa depan. Yang kedua, peran ilmu agama. Orang tua haruslah bertekad kuat memberikan ilmu agama yang mumpuni sebagai bekal iman dan takwa putra-putrinya agar hidup menjadi terarah. Yang ketiga, peran pemerintah. Dalam menekan angka pernikahan dini pun harus lebih diperketat lagi. Undang-undang yang terbentuk haruslah benar-benar ditegakkan demi martabat dan keberlangsungan bangsa Indonesia. Dari uraian syarahan di atas hadirin, dapat kami tarik kesimpulan bahwa pernikahan bukanlah mainan anak belum cukup usia untuk sekedar alasan sebuah nafsu belaka. Karena pernikahan adalah ibadah yang harus kita jaga kehusyuannya hingga akhir masa. Maka mari bersama-sama kita tuntaskan pernikahan dini untuk Indonesia yang berbudi pekerti. Akhirnya, Pernikahan yang bahagia, ibadah sepanjang masa. Jangan turuti nafsu belaka
agar hidup tak celaka. Penonton yang mulia, Dewan Juri yang bijaksana, semoga jumpa di lain acara. Terima kasih dan mohon maaf. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Kota Jember, kota santri. Santri keren kuliah di Hong Kong. Zaman sekarang kok nikah dini, yang benar aja rugi dong. Akhirul kalam, ilal liqa ma'assalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.